Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sumiarta Hidayat. Kali ini kita akan belajar tentang apa teman-teman? Di dalam sebuah conversation atau di dalam sebuah pertemuan, kalau kita ingin berbicara, kalau kita ingin berspeaking, biasanya ada satu hal yang tidak pernah lepas dari hal yang kita gunakan pada saat conversation itu. Yang pertama adalah greeting, teman-teman. Greeting adalah salam pembuka. Jadi ketika kalian ingin menyapa seseorang, baik itu orang yang telah kalian kenal atau orang yang belum kalian kenal, sebaiknya kalian memulai dengan greeting, apapun itu. Baik offline, ataupun online. Contohnya apa media offline? Ketika kita misalnya di suatu cafe, kita bertemu teman, kita bisa melakukan greeting atau salam pembuka. Atau misalnya kita di jalan ketemu teman, itu bisa melakukan greeting. Atau mungkin orang yang baru kita kenal, kita juga bisa melakukan greeting, teman-teman. Tapi bagaimana dengan keadaan online? Online kalian bisa mengucapkan greeting juga. Misalnya kalian ingin membuka suatu percakapan di WhatsApp, itu juga kalian bisa menggunakan greeting. Atau kalian misalnya melakukan sebuah percakapan di media sosial, misalnya Facebook, IG, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa menggunakan greeting untuk pertama kali. Misalnya katakanlah kalian DM seseorang. Pertama kali kan hai, misalnya good afternoon atau good day atau good evening atau assalamualaikum dan lain sebagainya, itu kalian ucapkan. Terus setelah itu kan kalian baru menuju topik pembahasan yang ingin kalian bahas. Misalnya I am bla bla bla, I want to bla bla bla, kan seperti itu. Itu yang terkait dengan greeting, teman-teman. Lalu apa sih greeting yang sering digunakan oleh teman-teman pada umumnya? Yang pertama adalah greeting yang terkait dengan pembukaan waktu. Dalam itu bisa misalnya pagi, misalnya dengan siang, misalnya dengan sore atau malam. Ini ada fungsi penggunaan dari greeting itu sendiri. Kalau pagi misalnya good morning. Kalau siang apa? Good afternoon. Kalau sore atau malam adalah good evening. Ingat teman-teman, kalau ada kata huruf hidup misalnya seperti ini, terus ini ada misalnya kata yang terpisah tapi huruf terakhir ini huruf mati dan huruf pertama ini huruf hidup, maka biasanya ya kebanyakan orang native itu dibacanya digabung. Good evening sama good afternoon. Seperti itu. Ini kan juga A, ini D, ini good afternoon, seperti itu. Ini biasa sering digunakan ketika orang melakukan greeting, teman-teman, baik itu di online ataupun offline. Ada juga yang greeting itu terkait dengan suatu identitas keagamaan, misalnya Assalamualaikum. Ini juga termasuk greeting. Kalian bisa menggunakan Assalamualaikum untuk suatu percakapan baik itu online ataupun offline. Tapi ingat teman-teman, kalau kalian belum mengenal orang yang kalian ajak ngobrol atau kalian belum memiliki identitas asli dia agamanya apa atau latar belakangnya apa, sebaiknya unsur-unsur yang terkait dengan keagamaan seperti ini kalian hindari dulu. Kalian menggunakan unsur-unsur atau greeting-greeting yang sifatnya umum. Misalnya hi, hello, terus good morning, good afternoon, good evening, terus please be punctual, dan lain sebagainya. Ini kalian bisa. Atau kalian misalnya di suatu seminar, kalian kan pasti greeting, tidak hanya greeting good afternoon everybody, good afternoon, itu kan juga
juga ada tambahannya teman-teman. Itu biasanya adalah rujukan atau menunjuk atau mensinkronisasi. Kalau itu tadi diartikan dengan salam pembuka, yang berikutnya adalah addressing atau merujuk pada suatu entitas tertentu. Misalnya ladies and gentlemen. Kita kan sering melihat kan sebenarnya, hello, good morning everyone, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Ini kan biasa digabung seperti itu. Tapi ini adalah sifatnya biasanya merujuk teman-teman, untuk ditujukan kepada suatu halayak yang sedang dihadapi. Misalnya everyone juga bisa. Everyone, terus everybody, body, terus juga ada dear, hello dear, good morning dear, seperti itu. Good morning sister, good morning brother, good morning my professor, good morning my lecture, good morning my friend, good morning my classmate, dan lain sebagainya. Itu sifatnya rujukan teman-teman. Kalau ini kalian bisa menggunakan, misalnya ini juga bisa kalian gunakan good morning, langsung menunjuk nama orang juga bisa. Good morning Sinta, good morning Anton, good morning misalnya Sisil, dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan itu teman-teman. Ini tergantung kalian teman-teman. Kalian menggunakan ini untuk kondisi seperti apa. Kalau kondisi kalian hanya ingin menggunakan good morning saja, ya silahkan good morning. Halo good morning, I am bla 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 bla, kan seperti itu. Misalnya kalian sudah mengenal teman secara akrab, kan bisa digabung. Halo good morning Anton, how are you today? Dia akan menjawab I am bla bla bla, misalnya I am fine, I am so good, I am okay, I have a nice day today. Terus misalnya basa-basi nanya kondisi, nanya pekerjaan, nanya keluarga, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Itu adalah bentuk-bentuk atau trik-trik ketika kita menggunakan greeting sebagai ucapan salam agar basa-basi kita itu tidak terkesan kaku. Juga untuk addressing ini agar terkesan mengesankan. Kalau kita di dalam ruangan luas yang di situ ada orang banyak, hanya good morning, here I want to speak about bla bla bla, itu kan terkesan kurang menarik ya. Tapi berbeda kalau hi good morning everyone, today I have a lesson about, misalnya about English. Today we will talk about some of, misalnya story about foreigner, about industrial, about business, dan lain sebagainya. Itu juga bisa. Kalian teman-teman semua tergantung porsinya ingin melakukan hal yang seperti apa. Itu juga bisa kalian pertimbangkan teman-teman. Karena yang namanya bahasa itu kan gaya berbicara. Walaupun ini bahasa Inggris, kalian juga bisa menyesuaikan dengan bahasa kalian. Misalnya bahasa kalian adalah bahasa Jawa. Tidak mungkinlah kalian orang Jawa terus logatnya itu sama persis orang bule, itu tidak mungkin. Bahkan orang Jawa yang sudah terbiasa tinggal di Inggris disuruh ngomong Jawa, itu sisi medoknya itu tidak ada. Cenderungnya itu ngomongnya agak ke barat-baratan. Coba kalian lihat artis-artis yang semi-semi bule seperti itu. Misalnya kayak siapa yang artis yang agak semi-semi bule, misalnya Cinta Laura dan lain sebagainya. Walaupun dia ngomong bahasa Indonesia dengan logat Indonesia, tapi itu tidak bisa teman-teman. Pasti logat yang ada atau logat yang dia baca itu pasti
pasti akan semi kebule-bulean seperti itu teman-teman. Oke, hari ini kita bahas tentang greeting, tentang addressing. Silahkan kalau kalian ingin mencontohkan contoh yang lain yang pernah kalian temui, berada di kolom komentar. Dan tentunya kalau kalian ingin membuat suatu contoh atau membuat suatu pertanyaan terkait dengan tema apa sih yang perlu kita bahas, tema apa yang perlu kita ulik atau perlu kita pelajari lebih lanjut, silahkan komen di kolom komentar dan akan kita bahas di next video. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.